Apa sih, kan kita tinggal di Indonesia, ngapain sih Miss belajar bahasa Inggris? Aku tuh baru banget Miss belajar bahasa Inggris. Kayaknya udah telat gak sih Miss? Biasanya yang kalian cari sendiri karena penasaran itu bakal lebih cepat ditangkap sama otak kalian. Halo guys, welcome back to English Academy SCHID channel. So, today we gonna learn with Miss Alia. Jadi hari ini kalian bakal belajar bareng Miss Alia. Hari ini Miss bakal ngasih tips buat belajar bahasa Inggris buat pemula. Tips for basic learner. Tips buat pemula belajar bahasa Inggris yang baru banget, Miss. Aku tuh baru Miss belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu susah, Miss. Bahasa Inggris itu ribet. Bahasa Inggris tuh apa sih? Kan kita tinggal di Indonesia. Ngapain sih Miss belajar bahasa Inggris? No. You have to learn English. Kalian harus belajar bahasa Inggris. Why, Miss? Kenapa? Emang bahasa Inggris tuh kenapa sih kayak sepenting itu? Ya, English is that important. Bahasa Inggris itu kayak sepenting itu loh. Karena how you communicate to another person that come from another country, we should know how to communicate in English. Jadi kalau kalian bertemu mau komunikasi sama orang yang dari luar, yang bukan dari Indonesia, komunikasinya udah pasti belajar bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Nah, Miss, tapi aku tuh baru banget Miss belajar bahasa Inggris. Kayaknya udah telat gak sih Miss? No, there's no late. Gak ada yang namanya telat. Makanya Miss kasih tips buat belajar bahasa Inggris buat pemula. Di sini Miss udah tulis 3 tips. Ada listening to music, ada watching movie, reading novel. Kok kayak gini sih Miss tips? Ini mah namanya hobi Miss, bukan tips. Iya, karena kalau kita mau belajar sesuatu, we have to love it first. Kita harus suka dulu. Ini adalah tips bagi pemula biar dia menyukai bahasa Inggris. Biar kalian gak, bahasa Inggris itu ribet. No, bahasa Inggris itu fun, bahasa Inggris itu menyenangkan. Makanya Miss kasih 3 tips dasar buat pemula dengan cara yang bikin kalian suka sama bahasa Inggris. Yang pertama adalah listening to music, yaitu audio, hanya mendengarkan sesuatu. Ada orang yang kayak belajarnya emang ya tanpa melihat sesuatu pun dia udah nyaman sama hal itu. Makanya Miss kasih salah satunya listening to music, hanya mendengarkan musik. And then the second one is watching movie, menonton film. Miss, tapi aku nggak suka film, aku sukanya drama. Oh, it's okay. Miss, aku sukanya series. It's okay. Asal itu masih menonton sesuatu dalam bahasa Inggris dong, karena kan kita mau belajar bahasa Inggris. Okay, watching movie is kinda visual and audio. Jadi dia ada visualnya, ada yang kita lihat, dan juga ada yang kita dengar. And then the last one is reading novel. Ada membaca novel. Itu cuman visual. Kok visual sih Miss? Itu kan gak ada gambarnya Miss. Visual itu kan kita pakai mata yang bisa dilihat. Kita membaca harus bisa lihat dong. Ya sebenarnya nggak harus bisa sih, tapi itu bisa disebut visual ya. Nah, gimana Miss cara belajarnya pakai listening to music? Aku nggak suka Miss listening to music, aku lebih suka nonton. Oke, boleh. Tapi kita bahas yang listening to music dulu. Listening to music. Dengan cara kalian menyukai sesuatu, kalian bakal lebih cepat menangkap hal itu. Makanya ini kalian bisa pilih dari 3 tips ini sesuai apa yang kalian suka. Kalau yang suka mendengarkan musik, pasti sering nonton TikTok dong. Lagu-lagu TikTok itu pasti banyaknya pakai bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris. Tapi aku nggak tahu Miss artinya. Makanya kita pakai ini, belajar pakai listening to music. Jadi kalau misalnya nih lagu Bruno Mars, Today I don't feel like doing anything. Nggak tahu Miss artinya apa. Aku cuma tahu aku cuma tahu feel, aku cuma tahu anything. Oke, Miss tulis ya. Sorry. Today I don't feel like doing anything.
Misalnya dalam kalimat ini kalian cuma tahu today aja, Miss, aku cuma tahu today. It's no problem. Aku cuma tahu I. Nggak apa-apa. Aku cuma tahu feel. Aku cuma tahu today, I sama feel doang, Miss. Berarti tinggal berapa kalimat lagi yang belum kalian tahu? Ada don't, ada like, ada doing, ada anything. Ada tinggal 4 dari 7 kata dari satu kalimat itu. Kalian tinggal cari 4 aja artinya apa. Today artinya hari ini. Saya. Nggak tahu apa don't, kita stripin dulu. Feel, merasa. Seperti, like itu kita nggak tahu ya. Like kita stripin. Doing, nggak tahu juga. Anything. Hari ini saya blank blank blank, merasa blank blank blank, blank blank blank, blank blank blank. Kalian tinggal cari pakai Google, nggak apa-apa. Biasanya hal yang bikin kalian penasaran, terus kalian cari tahu apa itu lebih cepat nempelnya. Jadi boleh pakai Google, nggak harus, Miss, masa bahasa-bahasanya harus pakai kamus? Nggak apa-apa. You use your technology, it's no problem. Nggak ada yang namanya keharusan dalam belajar itu cuman pakai buku doang, pakai kamus doang, nggak ada. Tapi kalau mau pakai Google, no problem. As long as selama kalian menyukai hal itu. Selama kalian suka, apa yang kalian pelajarin bakal nempel di kepala kalian. Udah nih dapet, hari ini saya don't itu tidak. Oke, kalau dalam bahasa Inggris ini diletakkan artinya setelah ini. Berarti kita tukar. Baru don't itu tidak. Feel tadi merasa, sorry. Tidak, like. Seperti saya merasa tidak ingin. Like itu ingin boleh, suka boleh, banyak ya. Gak harus monoton like itu suka. Hari ini saya merasa tidak ingin. Doing itu kata dasarnya do itu melakukan. Jadi melakukan anything, semuanya. Today I don't feel like doing anything. Apapun. Anything itu apapun. Udah ketemu. Jadi dari kalimat ini awalnya cuma tahu 3, jadi tahu jadi tahu 7. Biasanya yang kalian cari sendiri karena penasaran itu bakal lebih cepat ditangkap sama otak kalian. Jadi metode listening to music itu Miss nerapinnya kayak gini. Sebelum Miss bisa bahasa Inggris seperti ini, Miss juga menerapkan tips yang sama. Oke, kita pas listening to music. Next.